Akbarullah, Al-Gibran, Aris Badat, Anindya Gita, Agila Ika, Citra Aulia, Kalau Ratian, Dinda Amelia, Kaisa Amira, Galia Kemal, Rafael, Ines Ayunda, Hidratul Nisbi, Janita Aziza, Kaisa Putri, Kiraina Aksarini, Mirsa Ramadan, Muhammad Asra, Muhammad Februari Akbar, Muhammad Fajar, Muhammad Jibril, Muhammad Rizki, Muhammad Sadan, Muhammad Zerdan, Novia Dendra, Aika Filipus, Federasi, Iskatur Rahimah, Nurul Safi, Sherin Syafiq Ahmad, Koi Untara, Zainul Abidin. Ano ya kayak? Kayak ya. Ini nggak ada yang percepatan. Itu jadi berarti semua di tes. Enggak tes semua aja deh. Di kalau nilainya bagus nanti kayak biasa aja gitu. Karena yang terkenal favorit ya. Tapi ya favoritnya sama. Tadi pelajaran apa? Akidah. Silat. Malam. Malam. Oke, baik. Sekarang saya kan besok ulang harian ya. Sekarang saya ingin mengulang materi sebelumnya, yaitu tenaga endogen, supaya kalian agar lebih paham lagi. Nah, yang pertama tenaga endogen, yaitu tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam lapisan pembentuk litosfer. Ciri-ciri tenaga endogen, yang pertama berasal dari dalam bumi, yang kedua membuat permukaan bumi menjadi tidak rata, yang ketiga menghasilkan bentukan bumi seperti cembungan atau cekungan. Jenis-jenis tenaga endogen ada tiga, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Kurang kedengeran ya suaranya?
elektrogenetik dan grakologenetik. Gerak elektrogenetik adalah gerak atau perubahan dalam lapisan kulit bumi yang relatif lambat, berlangsung dalam waktu yang lama, dan meliputi daerah yang luas. Sementara itu, gerak elektrogenetik terbagi menjadi dua. Elektrogenetik positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air naik. Elektrogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air turun. Sementara itu, gerak orogenetik adalah gerakan yang relatif lebih cepat daripada gerak elektrogenetik. Gerak orogenetik disebut juga sebagai gerak pembentuk hubungan. Pada umumnya, hubungan tektonisme merupakan delta. Kecepatan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal sehingga membuat lapisan kulit bumi menjadi berkerut atau ini adalah erosi yang diakibatkan biasanya karena adanya air hujan setelah terus menerus ke suatu tempat sehingga tanahnya akan mengalami erosi. Bentuknya memang tidak terlalu jelas bentuknya dan seperti itu. Yang kedua, ada erosi longgar atau erosi pembakaran, shift erosion, yaitu terkikisnya permukaan tanah yang itu adalah kata kunci dari erosi, adanya perpindahan material. Material yang tadinya besar kemudian menjadi bentuknya lebih kecil. Diiringi dengan Kedua erosi, dan yang ketiga sedimentasi dengan terakhir mass wasting atau pergerakan tanah. itu dokter material berasal dari daerah bumi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tenaga eksogen yang berasal dari E. Tenaga eksogen terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah perlawanan, yang kedua ada erosi, yang ketiga ada sedimentasi, yang keempat adalah mass wasting atau pergerakan tanah, dan yang terakhir adalah dehidrasi atau pasang. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pelapukan. Pelapukan merupakan proses penghancuran batu-batuan menjadi bagian lebih kecil, seperti halnya pasir, menyiapkan besok keluar ilustrasinya bisa menampilkan pada gambar. Dari gambar yang nomor 1 itu merupakan batuan yang sempurna yang jenis. Ketika terjadi dan panas dan juga suhu yang ekstrim, kalau adanya hujan juga, batu tersebut lama-lama akan lapuk, akan hancur. Nah, proses penghancuran ini yang dinamakan proses pelapukan. Dan tadinya batuan yang bentuknya bulat atau besar, kemudian menjadi batuan yang ini lebih kecil. Pelapukan terdapat beberapa jenisnya. Yang pertama adalah pelapukan mekanik atau pelapukan fisika. Pelapukan ini disebabkan oleh perubahan suhu. Kata kunci dari mekanik atau fisika adalah suhu. Contohnya adalah batu menjadi pasir. Nah, kenapa batu itu bisa menjadi pasir? Ya karena terkena panas matahari dan juga hujan secara terus-menerus terjadi perubahan suhu. Ketika siang, matahari sangat panas, suhunya sangat tinggi. Ketika malam, suhunya rendah. Kemudian ditambah terkena hujan, terus air hujan. Nah, lama-lamaan batu yang tadinya bulat dan juga kokoh jadi lebih kecil, jadi pasir. Itu contohnya. Yang kedua adalah pelapukan kemis atau pelapukan kimia. Pelapukan ini disebabkan karena tercampurnya batuan dengan zat kimia. Contohnya
Artinya, lautan kimia itu ada campuran dari zat kimia yang berubah sifat dari bantuan tersebut. Yang ketiga adalah lakukan organis atau biologis. Karena fungsi dari lakukan organis adalah adanya aktivitas organisme atau makhluk hidup. Contohnya, tanaman yang dulu di tembok. Kemudian batu yang hancur akibat lumut. Kalau kita bisa lihat dari gambar, di situ ada batu sangat besar. Batu tersebut terbelah. Terbelah apa? Adanya tumbuhan itu kompleks. Karena di sini ketika pohon semakin besar, tumbuh terus, maka batunya akan semakin kukuh. Begitu juga ketika teman kita melihat di pinggiran sungai biasanya ada batu yang tadinya besar, kemudian menjadi bentuk yang lebih kecil karena adanya lumut. Nah, itu namanya proses pelapukan organis. Karena fungsinya adalah adanya aktivitas makhluk hidup atau organisme. Oke, yang selanjutnya adalah erupsi atau pengikisan. Erupsi atau pengikisan merupakan proses pengkisan batuan atau material dan perpindahannya material tersebut ke tempat lain. Ya, siapa yang ingat kemarin erosi ada berapa macam? Ada tiga. Yang pertama apa? Boleh dicek ke depan. Depan urut. Pakai nama panggil dengan nama saudara. Ganti. Siapa ini? Bukan. Gak apa-apa. Apa bukan? Aku bangun kerja mendepan. Jatuh. Yang itu sama maksudnya Jangan gendut. Apa? Antemon. manis sih. Kabar apa? Dan sahabat dan ya dan.
Selatan. Betul. 21 bos. 1. 3. Akhir. Sudah pasti. John. Toko biru gue.